Anak-anakku yang soleh dan soleh, sesungguhnya kurban itu adalah sesuatu hal yang sangat berat. Sungguh sangat. Kalau sesuatu hal yang ringan, maka dia bukan disebut dengan ibadah kurban, tetapi hanya hiburan. Coba kita bayangkan betapa beratnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengayunkan pedangnya untuk menebas leher putranya yang saat itu sedang disayang-sayang, menginjak remaja, yang sudah ditunggu sangat lama anak-anak kelahiran putranya untuk melanjutkan dakwah Islam. Ratusan tahun ditunggu. Ketika sudah beranjak remaja dan dewasa, menjadi anak yang begitu membahagiakan, membanggakan, tiba-tiba disuruh Allah untuk menyembelihnya. Itu yang membuat bagaimana begitu beratnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengayunkan pedang. Tetapi dengan ketakwaannya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam melanjutkan menegakkan dan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya yang begitu dia sayang, dia cinta. Tetapi anak-anak, hakikatnya berkurban itu bukan menyembelih hewannya, tetapi bagaimana menyampaikan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana arti dari kurban, qaruba, qaribu, dekat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka apa juga? Bersyukur kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan. Untuk menyembelih apa anak-anak sesungguhnya kurban itu? Kurban itu bukan hanya menyembelih leher hewan, muncrat darahnya, keluar menyembur darahnya, dagingnya dibagikan dan dimakan, dinikmati untuk gulai, rendang, semur, sate. Tetapi bagaimana kita diarahkan Allah untuk menyembelih rasa kikir kita, pelit kita kepada sesama. Sudah cukup anak-anak? Saya kira penjelasan dari Ustadz tentang risalah Idul Adha dan kurban. Ustadz, izin bertanya, apakah anak kecil seperti kita boleh berkurban? Maksud Akram, berkurban atas nama kita sendiri, bukan nama atas orang tua kita sendiri. Masya Allah, pertanyaan dari Ananda Akram luar biasa. Itu pertanyaan yang sangat elegan dan berkelas. Luar biasa anak-anak. Anak-anak semua, berkurban itu, beribadah itu bukan hanya didominasi, dikuasai, dimonopoli oleh orang-orang dewasa saja. Kita pun, kalian pun yang masih kecil-kecil dan sedang belajar, ini adalah momentum bagaimana belajar dan latihan. Berkurban itu bisa dilakukan oleh siapa saja dengan berbagai macam cara. Dan tentunya sangat bagus sekali anak yang masih kecil seperti kalian semua sudah bisa berkurban, belajar berkurban. Maka pahalanya bukan hanya untuk kalian sendiri, tetapi orang tua kalian juga akan dapat. Masya Allah, ya, begitu luar biasanya di dalam syariat Islam. Anak yang belum balik, belum cukup umur, tetapi dia sudah punya keinginan untuk berkurban, dia terenyuh dengan syariat kurban, dia kepengen berkurban. Maka ketika dia bisa melaksanakan, niatnya saja sudah dapat pahala. Kalau dia melaksanakan, dia dapat pahalanya, dan dia juga bisa memberikan pahalanya kepada kedua orang tuanya.
aja, ngapain lihat-lihat? Mau beli sapi atau sekalian mau ngedorong domba? Enggak Pak, cuma lihat-lihat aja. Sapinya besar sekali. Kalau yang sebesar itu harganya berapa ya Pak? Yang limosin itu kalau buat beli motor metik bisa kebeli 2. Adek kalau cuma nyisin uang jajan, susah ngumpulinnya. Mau berkorban denganku, Mali? Waalaikumsalam. Mas Akram sudah pulang. Mas Akram kenapa? Mukanya kok murung? Gak apa-apa, Bun. Mas Akram lagi apa? Kok celengannya dibongkar semua? Bun, ini semua duit Mas Akram. Setelah Mas hitung semua, cuma ada 90.000. Alhamdulillah, banyak sekali Mas untuk ukuran anak kelas 5. Ini Mas bongkar semua tabungan emas. Memang Mas pengen beli apa? Mas Akram pengen beli tas baru. Memang tas Mas Akram yang dipakai sekarang resletingnya udah macet ya? Enggak kok, Bun. Masih bisa resletingnya. Tadi pagi Ustadz Amin bercerita panjang lebar, bercerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, bahwa berkorban itu bukti cinta kepada Allah, bukti kita tidak kikir. Emas pengen berkorban dengan nama emas sendiri, bukan seperti yang dibilang Ustadz Amin. Sewaktu di jalanan, emas lihat sapi dan domba, harganya mahal banget, seharga motor metik. Kan duit emas gak cukup buat beli sapi dan domba, Bun. Tadinya Mas Akram pengen minta tambahan sama Bunda, tapi Mas juga tahu Bunda sama Ayah lagi banyak kebutuhan. Maafin Mas ya, Bun. Anak Bunda yang soleh, dengarkan kata-kata Bunda. Air matamu sore ini untuk berkorban sudah dicatat pahalanya oleh malaikat, nak. Niatmu sudah sampai ke langit. Dan siapa bilang kamu tidak bisa kurban tahun ini? Kan duit Mas cuma ada segitu, Bun. Coba Mas Akram buka. Ini tabungan siapa, Bun? Oh, duitnya banyak sekali. Sama ada tulisan Akram di tabungan ini. Ini tabungannya Mas Akram. Semenjak kelas 1, 5 tahun yang lalu, setiap kali Bunda membayar SPP ke sekolahan, ada sedikit uang yang Bunda tambahkan. Sekolahmu SD Muhammadiyah 1 Cilengsi mempunyai program yang sangat bagus, namanya Lumbung Kurban. Orang tua yang menitipkan uangnya tidak dibiarkan. Uang tersebut disimpan dengan aman, disetorkan di bank
BTF Anissa PCM Cilengsi atas namamu, Mas. Memang berat menambahkan sedikit uang dalam SPP, apalagi kalau ayah sedang tidak lembur. Tapi semua 5 tahun itu berlalu begitu saja. Ayah, bunda, dan sekolah merahasiakan ini dari emas supaya nanti dijadikan kejutan kalau emas sudah mengerti apa itu artinya kurban. Nah, sekarang Mas udah kelas 5 SD. Uangnya sudah cukup dan alhamdulillah Mas Akram sudah bisa membeli domba yang besar dengan uang Mas sendiri. Makasih ya Bun. Sama maafin Mas ya Bun. Jangan berterima kasih pada bunda saja, Mas Akram. Bersyukurlah kepada Allah yang telah menitipkan rezeki. Berterima kasihlah kepada sekolahmu dan para gurumu yang sudah memikirkan masa depan akhiratmu, memfasilitasi dengan suci. Besok berkurbanlah dengan ikhlas. Ya Bun.